Shalom, jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi. Jumpa kembali dalam Daily Devotion pada saat ini. Mari kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan satu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kasih-Mu ya Tuhan, Engkau telah menghantarkan kami untuk memasuki bulan Juli. Kami akan dan percaya oleh karena kasih-Mu Tuhan, maka kami boleh ada. Terima kasih Tuhan, urapi kami hamba-Mu sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Demikian juga urapi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami siap untuk dengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom, terpuji nama Tuhan, kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Firman Tuhan jelas mengatakan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Perhatikan, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan atau ada kebebasan. Kesempatan ini kita akan belajar tentang kehidupan Petrus. Sebelum Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus, kita akan melihat kehidupannya. Memang dia sudah bersama-sama dengan Yesus, tetapi kita lihat tentang kehidupan Petrus sebelum penuh dengan Roh Kudus. Yang pertama, pada waktu Yesus memberitakan tentang penderitaannya, tentang sengsaranya, kalau kita lihat sikap Petrus, wah luar biasa. Berani sekali, pemberani. Tetapi kenyataannya kita akan lihat. Kita akan baca kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus di dalam kitab Matius pasal 26 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, yaitu kepada murid-muridnya, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Ayat selanjutnya, ayat 32. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Kita lihat pernyataan Petrus, kita lihat jawaban Petrus. Dikatakan demikian, Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Di antara murid-murid Yesus, Petrus yang berani berkata, semuanya boleh tergoncangkan, tetapi aku sekali-kali tidak. Di ayat yang ke-34, Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, itu kepada Yesus, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian. Wah, luar biasa pernyataan Petrus. Dia katakan, saudaraku yang kasih, dia tidak akan menyangkal Yesus. Dan dia tidak akan lemah imannya, gugur imannya, tergoncang imannya. Tetapi kenyataannya, Bapak Ibu saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada waktu Yesus diadili, kita akan membacanya di ayat yang ke-69. Ini keadaan Petrus. Sebelumnya pengakuan Petrus hebat, luar biasa, berani, dan bahkan sampai mati. Tetapi kenyataannya, di ayat yang ke-69, tetap pasal 26 dari Injil Matius. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya,
engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Ini jawab Petrus. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Hanya dengan seorang hamba Petrus ternyata tidak berani menghadapinya. Sebelumnya dia katakan mau mati bersama-sama dengan Yesus dan bahkan imannya tidak akan goncang. Tetapi baru ditanya oleh seorang perempuan atau seorang hamba. Saya katakan Petrus imannya goncang. Simon Petrus imannya goyah. Dia berkata, aku tidak kenal, aku tidak tahu apa yang kau maksud. Nah, saya baca ayat selanjutnya. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Yang kedua, ternyata Petrus imannya lebih drop lagi dalam titik nol. Padahal Petrus sudah bersama-sama dengan Yesus kurang lebih 3,5 tahun. Dan Petrus katakan, aku tidak kenal orang itu. Hati Yesus menjeritnya. Tetapi Yesus tetap berdoa untuk Petrus. Yesus tetap berdoa untuk Petrus. Nah, kekasih yang dikasih Tuhan, saat ini bagaimana sikap kita menghadapi virus corona ataupun COVID-19, dan mari kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, ikuti aturan pemerintah, ikuti protokol kesehatan. Nah, bicara masalah pemerintah, pemerintah adalah wakilnya Allah di dunia ini. Kita hargai, hormati tentang apa? Tentang protokol kesehatan dan yang lainnya, aturan-aturan yang dibuat, sehingga kita sebagai orang percaya, kita menjadi teladan, kita menjadi berkat, kita menjadi terang. Dan saat ini kekasih dalam nama Tuhan, mungkin apapun yang Anda hadapi, yang menindih hidupmu, yang menghimpit hidupmu, yang menekan hidupmu, mari andalkan kuasa Roh Kudus. Karena apa? Di mana ada Roh Allah, di mana ada Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan, di situ ada kebebasan. Nah, kita kembali kepada Petrus. Petrus sudah 2 kali menyangkal. Di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-73, tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka, itu nyata dari bahasamu. Lihat dari logat bahasanya. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Saudara, setelah Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali, maka berkokoklah ayam. Jadi saudaraku yang kasih, melalui ciptaan Tuhan yang lainnya, maka manusia ciptaan yang mulia, yang sungguh amat baik, disadarkan oleh seekor ayam jantan. Jadi saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, bahwa dalam dunia ini Allah menyandarkan ciptaan yang mulia dengan berbagai cara. Kalau Biliam disadarkan oleh keledai, kalau Elia oleh burung gagak, dan Petrus disadarkan oleh ayam jantan. Di ayat yang ke-75, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Nah, pada waktu Petrus mendengar ayam berkokok, Petrus baru sadar. Karena apa? Karena 3 orang yang sudah menyadarkan Petrus tidak sadar-sadar. Dan bahkan menolak Yesus. Pada kesempatan ini, marilah izinkan kuasa Roh Kudus
untuk memimpin dalam hidupmu. Karena jelas firman Tuhan katakan, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Luar biasa. Nah, kita akan mengulas kembali tentang Petrus setelah dipenuhi Roh Kudus. Petrus setelah dipenuhi dengan Roh Kudus. Pada waktu di loteng Yerusalem, Petrus penuh dengan Roh Kudus. Dan selanjutnya bagaimana karya Petrus ataupun perbuatan-perbuatan Petrus yang Petrus lakukan. Luar biasa. Luar biasa. Mengapa saya katakan luar biasa? Karena kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada waktu Petrus diserami Salomo, Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Dan jiwa-jiwa bertambah-tambah, 3.000, 5.000 dan selanjutnya. Dan ketika Petrus berkhotbah di Bait Allah, orang lumpuh bisa berjalan. Dan pada waktu Petrus, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam pelayanannya luar biasa. Pada waktu Petrus di penjara, Petrus tetap tenang. Dan bahkan dikatakan Petrus tertidur dalam penjara. Walaupun dikawal oleh 4 pengawalan. Atau kurang lebih 16 prajurit. Tetapi dengan tenangnya Petrus santai. Dan bahkan malaikat Tuhan datang kepadanya untuk menyelamatkannya. Untuk membebaskannya. Untuk memerdekakannya. Dan yang luar biasanya kita akan baca kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus di dalam kitab Kisah Rasul. Bagaimana Petrus sebagai seorang pemberani. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-4, saya baca untuk kita semuanya. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Ini Petrus dan Yohanes diperadabkan dengan para mahkamah agama, tetapi dengan beraninya berkat pimpin Roh Kudus, berkat urapan Roh Kudus, Petrus berani menghadapinya. Dan Petrus tidak lagi bimbang. Dan Petrus ya di atas ya, tidak di atas tidak. Bukan seperti Petrus sebelum penuh dengan Roh Kudus. Ngomongnya mau mati untuk Yesus, tetapi ditanya seorang perempuan hamba saja menghindar. Dan bahkan katakan tidak mengenal orang itu. Dan kata lain bahwa Petrus menyangkal. Tetapi ketika penuh dengan Roh Kudus, maka hidup Petrus dipulihkan oleh Roh Kudus. Hidup Petrus diubahkan oleh Roh Kudus. Jelas bahwa pada waktu para mahkamah agama melihat keberanian Petrus dan Yohanes, dia terheran-heran. Dia tidak terpelajar. Dengan kata lain, dia tidak berpendidikan. Tetapi oleh karena kuasa Roh Kudus, maka ada keberanian. Untuk apa? Untuk setiap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para mahkamah agama. Dan bahkan kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Petrus lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Dan roh yang ada dalam diri Petrus sama dengan apa yang ada dalam diri Sadrak, Mesakh, Abednego. Kalau Sadrak, Mesakh, Abednego menghadapi Nebukadnezar, seorang pemimpin yang menguasai dunia. 3 pribadi ini tidak takut. Dan bahkan imannya kokoh, imannya kuat. Kenapa? Ada roh Allah dalam hidupnya. Dan dia katakan, andai kata Allahku yang kusembah tidak menolong aku tidak akan menyembah patung yang Tuhanku buat itu. Sehingga Sadrak, Mesakh, Abednego menjadi berkat dan nama Tuhan dimuliakan. Nah, kita kembali kepada Petrus. Nah, pada waktu Petrus, saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menghadapi para mahkamah agama dengan lantangnya, dengan beraninya. Dia lebih takut kepada Allah daripada takut kepada manusia. Karena apa? Karena Petrus ada dalam kebenaran. Nah, inilah perubahan hidup yang dialami oleh Petrus.
Bayangkan, dengan bayangannya Petrus, orang sakit bisa sembuh. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, pada kesempatan ini, izinkan Roh Kudus mengubah hidupmu. Izin Roh Kudus memerdekakan hidupmu. Tuhan memberkati. Kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami sudah dengar firman-Mu. Dan bila Bapa, kuasa Roh Kudus semua akan menguasai hidup kami ya Tuhan. Karena firman berkata, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di situ ada kebebasan. Ajar kami ya Tuhan, supaya kami tetap menghargai kuasa Roh Kudus-Mu. Pimpin kami, urapi kami ya Tuhan. Sehingga kehadiran kami menjadi berkat bagi umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkati setiap kami, berkati jemaat-Mu. Yang lemah kekuatan, yang bimbang Kau teguhkan ya Tuhan. Yang sedang menghadapi berbagai masalah, lawat mereka Tuhan. Supaya mereka menerima pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Amin.